Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Natuna memiliki potensi yang sangat luar biasa sebagai daya tarik ekonomi tidak hanya di sektor perikanan dan pariwisata, juga di sektor lainnya. Salah satunya adalah di minyak dan gas. Dan di mana ada peluang, di situ ada tantangan. Lalu bagaimana mengelola Natuna sebagai sentra pertahanan, perikanan, dan pariwisata? Kita akan bahas bersama dalam Indonesia Bicara malam hari ini. Di Studio 4 TVRI kami sudah hadir Bupati Natuna, Bapak Wan Siswandi. Selamat malam, Pak Bupati. Malam. Kabar baik ya Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik, selain Pak Bupati kami juga sudah tersambung secara daring bersama dengan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves RI, Pak Odo RM Manuhutu. Selamat malam Pak Odo. Selamat malam Bu. Sedang di mana ini Pak? Sedang di Bangka Belitung dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia saja. Baik, Pak Odo, sebelumnya terima kasih sudah bergabung menyempatkan hadir di Indonesia Bicara. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo memiliki arahan khusus untuk Natuna, mengingat posisinya yang begitu strategis begitu. Bagaimana Pak Bupati kemudian mengawal apa yang menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo? Baik, selamat malam untuk pemirsa semuanya. Pak Odo, makasih Pak Odo. Jadi kalau kita bicara Natuna itu memang arahan Bapak Presiden itu sudah jelas bahwa Natuna itu ada 5 pilar. Yang pertama itu pertahanan, kemudian pariwisata, perikanan, migas, dan lingkungan hidup. Nah ini memang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden jauh-jauh hari. Nah berkaitan dengan itu tindak lanjutnya memang penguatan pertahanan itu di daerah perbatasan, Natuna itu daerah perbatasan paling utara, dan sekarang ada namanya Laut Natuna Utara. Nah itu berbatasan dengan beberapa negara. Jadi penguatan pertahanan itu memang sudah pas. Dan tentunya Bapak Presiden sudah melalui beberapa kajian dan pertimbangan. Oleh sebab itu makanya bicara pertahanan sebagai contoh kita lihat di TNI AU. TNI AU itu ada Danlanut, kemudian ada Denpasar, dan Satrat, Komandan Pesawat Tanpa Awak, kemudian juga ada rencana Komandan Skadron. Nah berarti satu TNI AU ada 5 satuan. Dan di AD ada Dandim, kemudian ada Dandion Komposit, kemudian di AL itu ada TNI Dalanal, kemudian ada Komandan Marinir, dan nanti akan dibangun Dangus Purla. Dan nanti juga akan dibangun Bakamla. Dan juga ada Polri, kemudian nanti ada Brimob, kemudian juga KKP. Nah tentunya kami dari pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini, apa yang sudah menjadi canangan Bapak Presiden. Nah salah satu bentuk dukungan kita pemerintah daerah itu adalah kayak TNI AD, nah kita hibah tanahnya. Tanah untuk bangunan Dandion Komposit, dan DIM, dan semuanya lah. Kemudian juga Bakamla kemarin minta bantu tanah juga sudah kita hibahkan 2 hektar dalam penguatan pertahanan daerah perbatasan tentunya. Kemudian juga kepolisian mau minta tanah untuk Brimob juga sudah kita anggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tentunya. Nah itu bicara pertahanan. Artinya adalah pertahanan ini kami merasa bahwa pertahanan di daerah perbatasan itu sangat penting. Dan kami butuh itu untuk mengamankan pulau terluar. Nah, kemudian Natuna kabupatennya, dalam tentu ini juga merasa nyaman masyarakatnya, jadi tidak merasa kekhawatiran dengan negara tetangga, dan ada beberapa hal kejadian di laut tentunya. Nah, makanya penguatan ini kami butuh dan kami dorong dan kami bantu sesuai dengan kemampuan kita lah. Baik, jadi artinya penguatan pertahanan yang dilakukan dari pusat kemudian ke Natuna ini disambut baik oleh masyarakat Natuna. Betul. Ya Pak Wan. Baik, saya selanjutnya ingin ke Pak Odo. Pak Odo, bagaimana Bapak di Kementerian Marves begitu melihat potensi dari Natuna? Baik, terima kasih Bu atas tempatnya Pak Bupati. Selamat malam. Ini mungkin potensi saya akan bicara lebih pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kalau lihat dari kekuatan dari Natuna adalah dari sisi lautnya bahari, karena
80% wilayah Natuna adalah laut. Oleh karena itu, yang penting saat ini adalah bagaimana kita mengembangkan sektor pariwisata bahari. Nah, mungkin ini masukan kepada Pak Bupati adalah untuk mengembangkan marina untuk kapal-kapal ya. Nah, bagi ilustrasi adalah Indonesia dengan luas dengan 17.504 pulau memiliki kapasitas marina jauh lebih kecil dari Singapura yang luasnya tidak lebih dari Danau Toba dan juga Thailand lebih besar. Nah, kita kalau bandingkan antara yacht dan cruise, justru tingkat pemasukan bagi wilayah adalah dari sisi dari datangan orang yang menggunakan yacht karena mereka akan tinggalnya lebih lama. Kedua adalah pada saat mereka membutuhkan air, bensin, makanan, mereka akan sourcing dari tempat mereka berlabuh. Nah, kedepannya memang pemerintah saat ini sedang mendorong pengembangan infrastruktur di Natuna, termasuk infrastruktur terkait pelabuhan dan juga satu lagi adalah untuk ketersediaan listrik yang stabil di Kepulauan Natuna. Mungkin itu. Jadi saya kira kekuatan dari Natuna adalah dari lautnya. Jadi kalau kita lihat kan 80% laut. Jadi ya fokusnya ke 84%, bukan ke yang 16%. Baik, lebih fokus terhadap tadi pengelolaan laut begitu. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Odo. Salah satunya adalah soal bagaimana kemudian pemerintah daerah memperkuat jaringan listrik. Seperti apa, Pak? Jadi gini, kondisinya? Tadi kita bicara pertahanan, sekarang kita bicara wisata. Jadi wisata Natuna itu memang punya potensi yang luar biasa. Nah, makanya Natuna juga alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai geopark. Nah, sekarang ini kita masih dorong dengan bimbingan dari Kemenlu untuk dijadikan penetapan UNESCO. Dan tentunya juga bicara geopark ini kan taman bumi. Jadi ada batu, ada semuanya segala macam. Nah, ini yang merupakan potensi yang barangkali tidak dimiliki yang lain dan juga potensi lain lautnya, kemudian ada beberapa destinasi wisata lainnya, pantai dan semuanya. Nah, makanya ada resort dan semuanya. Nah, ini juga sedang berkembang. Nah, itu bicara wisata dan kemudian juga kemarin kita ketemu dengan Pak Luhut, kemudian ketemu dengan Pak Kementerian Wisata, Pak Sandiaga. Nah, mudah-mudahan beliau kemarin ada timnya maju mau turun ke Natuna untuk ada beberapa hal kegiatan di sana. Kita sampaikan bahwa Natuna itu diharapkan ada beberapa event nasional tapi diadakan di Natuna. Tentunya dorongan dari Manifest juga. Nah, makanya kita berharap dan terima kasih kepada Menteri Manifest sudah mendorong untuk listrik tadi. Jadi kita bicara wisata, bicara pertahanan, kemudian perikanan dan semuanya, tapi tanpa didukung dengan infrastruktur yang kuat, termasuk listrik, air dan semuanya, saya pikir ini suatu hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu makanya kita perlu penguatan listrik, ya mudah-mudahan yang disampaikan Pak Odo tadi, makasih Pak Odo. Nah, ke depan kami barangkali butuh listrik yang lebih banyak lagi. Kita kondisi SCC sekarang ini listrik 8 mega dan kemarin sudah dikirim 2 mega berarti 10, tapi kemarin kurang. Nah, kemarin Pak Menteri malah menyampaikan Natuna itu butuh lebih kurang 10 mega. Betul memang seperti itu karena pertahanan di situ, wisata di situ. Nah, kemudian Natuna bicara perikanan juga begitu. Perikanan itu kita punya potensi. Nah, sekarang ini kan ada perikanan budidaya tangkap dan sudah kita ekspor ke Hong Kong juga. Nah, ini salah satu bentuk potensi daerah. Dan nanti juga perikanan itu di Natuna akan ada pabrik pengalengan di wilayah tangkapan 711 itu sudah ada pemenangnya dan juga sudah akan dibangun pabrik pengalengan. Tapi mau dibangun pabrik pengalengan, oke. Kemudian ada potensi tambang juga kita sudah buka itu. Jadi mau siapa mau mau berinvestasi silakan, tentunya dengan prosedur dan syarat-syarat yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, tapi kan ketika listrik yang tidak ada gimana? Kemudian airnya juga begitu. Kemudian jalannya seperti apa kira-kira begitu. Nah, ketika memang ini sudah sinergisitas
antara kementerian yang punya pandangan yang sama bahwa Natuna itu adalah sebuah pulau di perbatasan yang perlu diperhatikan, berada terdepan halamannya Indonesia. Ya, ketika sama-sama punya pandangan begitu dan cita-citanya untuk membangun Natuna, masing-masing menteri membawa sebuah kegiatan, ya saya pikir nggak ada masalah. Tadi Pak Deputi sudah sampaikan ada potensi yacht, dan itu sudah dilakukan berapa tahun, dan nanti sekitar bulan Juni nanti datang. Ada beberapa negara, ada 15 negara, 20 negara, tapi tiap tahun berubah itu. Nah, tapi di Natuna juga sampai hari ini Pelabuhan Marina juga belum itu. Nah, kita berharap nanti dorongan dari Manipes, kemudian kementerian terkait agar membuat Pelabuhan Marina. Kenapa? Karena memang kami pemerintah daerah itu, Kabupaten Natuna itu dengan keterbatasan keuangan, kami kan ada dulu sekitar 1.350 miliar. Tapi dikarenakan ekor pusing, COVID dan semuanya, sekarang kan sekitar 900 miliar. Nah, lebih kurang 400 miliar itu sudah tertunda di kegunaannya untuk kesehatan. Nah, karena kesehatan lebih penting daripada segala-galanya, peran negara itu kan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan semuanya lah. Nah, kita maklumi itu, tapi kita berharap agar pemerintah pusat itu tidak memberi duit barangkali ke Natuna, tapi beri barang. Kami butuh listrik, kami butuh air, kami butuh jalan, kami butuh dermaga, tadi benar kata beliau, kemudian butuh transportasi yang bagus. Nah, sekarang pengembangan Natuna barangkali sudah cukup komprehensif, maju dan berkembang, tapi ada beberapa kendala, termasuk transportasi udara. Oke, kita akan bahas soal beberapa kendala tersebut. Transportasi udara adalah salah satunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Kita masih membahas terkait dengan pengelolaan Natuna sebagai sentra pertahanan, perikanan, dan pariwisata bersama dengan Bupati Natuna, Pak Wan Siswandi. Serta kami juga sudah terhubung dengan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves RI, Pak Odo Manuhutu. Saya kembali ke Pak Wan. Pak Wan tadi sempat cerita soal kendala. Kita tahu bahwa peluangnya besar, tantangannya juga kurang lebih sama besarnya begitu ya. Tapi sebelum dijawab, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana Natuna dalam sudut pandang pertahanan dan patroli perbatasan yang dilakukan oleh pasukan pengamanan kita. Disebut sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai terbesar kedua di dunia dan 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Luasnya perairan tersebut membuat Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa besar. Hal ini pula yang menjadi visi misi pemerintah dalam menetapkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Natuna sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia terletak di jalur pelayaran internasional yang memiliki beragam potensi kekayaan lautnya. Natuna memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, seperti potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas. Di bidang pertanian dan perkebunan, Natuna kaya akan sawit, karet, cengkeh, serta umbi-umbian. Di sektor pariwisata, Natuna memiliki potensi keindahan alam, mulai dari pantai, pulau, keindahan bawah laut, gunung, air terjun, serta kekayaan budaya lokal setempat yang menjadi daya tarik tersendiri. Natuna memiliki potensi serta daya tarik ekonomi dari berbagai lini sektor. Letak geografis Natuna yang hampir 92% lebih dikelilingi lautan memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Potensi kekayaan laut ini menarik banyak kapal asing ilegal masuk ke wilayah perairan Indonesia.
Hal ini menegaskan amat pentingnya penguatan kembali pertahanan di bidang kelautan. Pemerintah pun merespons hal tersebut dengan menerjunkan kapal perang Republik Indonesia atau KRI untuk mengamankan perairan Natuna sekaligus menghalau kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Kapal-kapal tersebut silih berganti berpatroli melakukan pengamanan wilayah perairan Laut Natuna Utara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, perairan Laut Natuna bagian utara merupakan perbatasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kawasan tersebut mempunyai potensi sumber daya laut dan keanekaragaman yang begitu melimpah. Kita semua harus terus berkomitmen untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Pelaksanaan pertahanan dan keamanan secara dinamis, peningkatan prasarana dan sarana pertahanan, serta mengelola secara optimal sumber daya dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah terkait dengan penerbangan. Betul. Boleh cerita Pak Wan soal penerbangan ini? Penerbangan kita itu memang sudah ada. Jadi setiap minggu itu ada terus kecuali hari Minggu. Nah, yang menerbangi kita itu kan ada Wing, ATR, kemudian terakhir ini ada juga masuk 6. Tapi harga tiketnya lumayan mahal juga itu. Ada sampai 2 juta lebih, 1 juta lebih. Jadi ini juga salah satu penghambat orang mau datang juga, kira begitu. Nah, kemudian hal lain juga menjadi hambatan buat sementara ini, karena kita bicara tadi pertahanan, kemudian wisata, perikanan dan semuanya. Nah, ini kan manusia semua. Nah, tentunya akan ada sakit. Nah, ketika ada insiden atau sakit alami dan semuanya, tapi rumah sakit kami masih tipe C. Nah, kita coba upaya dan dorong mohon bantuan agar dia dijadikan tipe B dengan kelengkapan tentunya. Jadi sehingga nanti wisata orang datang sana juga karena pulaunya jauh, tentunya juga tidak bisa kita nunggu pesawat terbang, dan itu kan tidak setiap jam kan, 1 hari sekali. Nah, tentunya ada penampungan sementara bila perlu untuk pengobatan yang memang ditangani serius. Nah, makanya juga kita mohon, semalam saya ketemu dengan KKI dalam konteks dokter spesialis dan semuanya, dan kita sudah jadwalkan ketemu dengan Pak Menkes, mohon bantu kelengkapan rumah sakit, agar TNI kita juga yang bertugas berobatnya juga nyaman dan tenang, bertugas tidak khawatir mau berobat kemana, kira-kira begitu. Nah, ini makanya kita butuh penguatan dalam masalah kesehatan. Nah, kemudian tadi juga termasuk hambatannya adalah masalah listrik, air, dan semuanya. Nah, ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan. Sudah ada ya, saya terima kasih sekali lagi dengan kementerian terkait yang sudah membantu itu, tapi mudah-mudahan ke depan ditambah lagi, karena memang Natuna akan berkembang terus dan butuh beberapa hal yang menjadi hal yang tanggung jawab kita bersama lah. Bicara kesehatan kan tanggung jawab pemerintah itu. Sesuatu hal yang sangat mendasar begitu ya Pak? Sangat mendasar itu. Baik. Terkait dengan tadi penyediaan penerbangan yang terjangkau untuk seluruh masyarakat, bagaimana kemudian Kementerian Maritim dan Investasi membantu untuk turut menyediakan penerbangan yang terjangkau ke Natuna, Pak Odo? Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati mengenai masih kurangnya penerbangan ke Natuna dan juga harga yang relatif tinggi. Namun kita perlu lihat dalam konteks yang lebih luas. Jadi semenjak pandemi ini jumlah pesawat yang available yang ada itu jauh menurun. Sebagai konteks ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke tiga zona waktu itu memiliki kurang dari 1.000 pesawat. Kita bandingkan ke Eropa, sebuah maskapai seperti Lufthansa memiliki 700 pesawat untuk sebuah wilayah seperti di Jerman yang jauh lebih kecil dari Indonesia dari segi size wilayahnya. Belum ditambah lagi Air France dan macam-macam. Jadi memang
permasalahannya adalah jumlah pesawatnya kurang memadai. Kedua adalah dengan adanya konflik di Ukraina, ini menyebabkan harga aftur meningkat dan ini berdampak pada ke industri penerbangan. Nah, tapi kan kita tidak bisa berhenti. Nah, mungkin dalam masa yang transisi ini untuk 6 bulan ke depan adalah mungkin yang paling utama bagi teman-teman di Natuna adalah mengembangkan industri bahari, terutama untuk menarik wisatawan dari Singapura dan Malaysia yang memiliki ketertarikan untuk wisata di bawah laut. Saya kira ini kekuatan dari Natuna adalah seperti Kepulauan Anambas ya Pak Bupati ya, yang dinilai sebagai salah satu kawasan yang paling indah di dunia untuk snorkelingnya. Jadi dalam berstrategi dalam mengembangkan pariwisata tentu saja kita harus melihat konteks besarnya dan bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada di Natuna. Itu pertama. Yang kedua dan juga adalah kalau kita lihat dari sektor pariwisata, masih kontribusinya ke PAD Natuna masih relatif kecil, yaitu 2,4 miliar rupiah dari 60 miliar. Artinya apa? Artinya masih ada ruang terbuka untuk mengembangkan sektor pariwisata untuk berkontribusi pada perekonomian Natuna. Dan kedepannya adalah sebagaimana arahan dari Pak Presiden, Pak Menko dan juga Menteri Pariwisata adalah mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Artinya mendorong orang lebih lama tinggal dan spendingnya lebih besar. Dan Natuna kekuatannya di situ. Mungkin ada bagusnya pesawat jarang, jadi wisatawannya datang seminggu sekali. Dia tinggal lama, dia spend a lot of money there. Tapi mungkin itu perlu waktu karena memang ada infrastruktur dasar yang perlu dipenuhi. Pertama listrik, saya kira kuncinya listrik, kemudian telekomunikasi, dan ketiga adalah membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata yang berkelanjutan. Baik, Pak Odo, tadi ada instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan percepatan pembangunan Natuna, dan bagaimana kemudian program yang dilakukan oleh Menko Marves untuk bisa meningkatkan sektor perikanan dan pariwisata serta ekonomi kreatif di Natuna, Pak? Terima kasih. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Bupati mengenai geopark. Jadi geopark di Natuna sendiri terdapat 8 geosites dan geoarea seperti di Senumbing, Taman Batu Alif, Gua dan Pantai Lama, Tanjung Batu, Patokar, dan Gunung Ranai. Namun geopark ini kita lihat seperti geopark di Bali, di Batur, walaupun kita punya geopark, tapi ternyata kita kurang baik dalam mengelolanya. Sampah di mana-mana, kemudian alamnya dirusak. Kita bandingkan, tadi pagi ada rapat oleh dipimpin oleh Pak Menko mengenai geopark. Kita bandingkan dengan Jeju, Pulau Jeju di Korea Selatan. Mereka kalau kita bandingkan antara Jeju, Pulau Jeju dan juga dengan yang di Bali, pendapatan di Jeju itu lebih dari 100 triliun rupiah setahun dari geopark, tentu saja dengan berbagai aktivitas. Sementara di Bali tidak lebih dari 50 miliar. Artinya apa? Jadi ada kekurangan kita harus jujur, kekurangan kita adalah kurang mampu mengelola alam kita sendiri. Kedua, kurang mampu menjualnya dan mempackage dengan kegiatan. Nah, seperti di Jeju, yang mereka jual bukan hanya alamnya, geoparknya, tapi dikaitkan dengan atraksi dan lain-lain, sehingga orang lebih lama tinggalnya. Nah, kedepannya mungkin untuk Natuna, untuk geopark Natuna, yang perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan, terutama dari sisi tata kelolanya, mengelola sampah yang dasar-dasar seperti sampah, WC yang bersih. Nah, jika itu semua dipenuhi, tentu wisatawan akan tinggal. Dan kedua adalah membangun pasar tuntas, sarana hunian pariwisata atau homestay bahasa Inggrisnya, homestay. Sehingga pariwisata itu bukan hanya dinikmati oleh hotel-hotel besar, tapi juga oleh masyarakat.
Nah, kedepannya memang pemerintah sedang mendorong untuk membangun homestay seperti yang dilakukan di Mandalika, di Toba, Labuan Bajo. Dan ketiga adalah kita juga mendorong untuk ekonomi kreatif, yaitu melalui mendorong membantu platform Natuna Mart yang dikembangkan oleh anak-anak muda di Natuna, yaitu semacam Tokped-nya tapi Tokped lokal yang dibangun Natuna Mart. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin satu hal yaitu Natuna Mart ini semoga bisa Pak Bupati dikaitkan dengan katalog lokal sehingga pemerintah bisa membeli produk-produk dalam negeri yang dihasilkan anak-anak muda kita. Mungkin itu. Butuh pengelolaan yang lebih baik lagi untuk bisa mempackage begitu tujuan wisata sehingga banyak wisatawan yang mau datang dan juga masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata tersebut juga ikut terberdayakan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di Indonesia Bicara usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, masih bersama dengan Bupati Natuna, Pak Wan Siswandi. Kita masih membahas terkait dengan pengelolaan Natuna sebagai sentra pertahanan, perikanan, dan pariwisata. Tadi di pembahasan sebelumnya, Pak, ada memang arahan untuk kemudian membangun infrastruktur seperti homestay, kemudian juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam ekonomi kreatif. Begitu, apakah ini sudah dijalankan di Natuna? Sudah. Jadi sebagian memang sudah ada yang buat. Jadi kemarin kita ke resort di Natuna kan sudah ada berapa resort itu. Saya sampaikan kepada hotel, kepada resort. Jadi hendaknya ketika di tempat resort itu, resort kadang-kadang penuh. Jadi saya bilang sama pemilik hotel agar membina masyarakat setempat rumah untuk dijadikan homestay. Dan itu juga sudah ada yang berdiri, bangun, ada juga yang sedang mau dipakai. Tapi dia tetap pakai payungnya Dep Resort, kira-kira begitu. Natuna Dep Resort itu salah satu contoh. Jadi ketika tidak di situ, dia berpindah kepada homestay yang dimiliki masyarakat. Nah, ini sudah terjadi dan nanti akan berkembang terus sesuai dengan waktu tentunya. Dan tentunya juga melihat dari jumlahnya pengunjung. Nah, kemudian bicara masalah ekonomi kreatif, nah ini juga tentunya berkaitan dengan masalah pengunjung. Jadi ketika masalah ekonomi kreatif, kemudian kita harus berbuat apa dan melakukan apa, juga bicara masalah potensi-potensi lokal berkaitan dengan masalah makanan dan semuanya, juga ini berkaitan dengan pengunjung juga. Jadi ketika ramai pengunjung, maka ini akan diperlukan. Jadi makanya kita pemerintah daerah itu dalam konteks menunjang dan mendukung wisata ini, setiap malam minggu itu kita adakan gelar budaya daerah. Jadi ada tampilan seni daerah, ada zapin, ada mendu, ada semuanya. Dan tidak hanya itu, tapi yang dari Jawa juga kita tampilkan. Kemudian dari Cina juga, dari Irian juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika wisatawan datang ke Natuna, kita suguhkan, jadi tidak menimbul kejenuhan di malam hari. Khusus malam minggu, malam Sabtu kita buat itu. Nah, jadi sehingga di samping untuk meningkatkan mengenalkan budaya, mempertahankan budaya, juga mengenalkan budaya Natuna kepada orang luar, dan ini juga menjadi jualan kita. Jadi sehingga orang datang itu ada beberapa suguhan. Nah, kemudian bicara wisata juga, kita ada di Natuna itu kapal dulu yang ditumpangi Bung Hatta itu kan tenggelam itu. Nah, itu kan bisa jadi destinasi wisata untuk melihat kapalnya seperti apa. Bagian dari sejarah. Bagian daripada sejarah. Kemudian juga ada tempat diving, tempat nyelam dan semuanya lah. Ya, jadi kemarin memang kalau bicara potensi kita tidak kalah lah, kira-kira begitu. Hanya persoalannya tadi ada persoalan mendasar yang harus kita penuhi. Baik. Pak Bupati, kita dari tadi sudah bicara soal potensi Natuna luar biasa, potensi pariwisatanya. Dan rasanya tidak lengkap kalau kita tidak tampilkan kepada Anda, saudara, bagaimana gambaran pesona dari pariwisata Natuna. Berikut kita simak sebelum kita lanjutkan perbincangan. Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau
yang menyimpan berbagai macam destinasi wisata yang memesona. Mulai dari pegunungan, pantai hingga eksotika bawah laut. Natuna pun telah diresmikan sebagai kawasan taman bumi atau geopark nasional pada tahun 2018 lalu. Sektor pariwisata menjadi salah satu pilar pembangunan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Natuna. Natuna memiliki ratusan daya tarik wisata, yang 80%-nya berupa wisata bahari. Terdapat lebih dari 70 pantai yang tersebar di sejumlah kecamatan, 5 titik air terjun, serta lebih dari 50 situs bersejarah. Salah satu kawasan wisata atau ikon khas Kabupaten Natuna adalah Alif Stone Park atau Taman Batu Alif. Tidak hanya menyuguhkan tempat wisata pantai, di kawasan ini juga terdapat hamparan batuan granit yang tersebar dari darat hingga ke laut. Nama Alif sendiri diambil dari kehadiran sebuah batu yang berdiri tegak, layaknya huruf hijaiyah alif yang berarti satu. Objek wisata yang terletak di Bunguran Timur ini pun menyabet penghargaan bergengsi Dunia Pariwisata Indonesia dalam kategori wisata terunik dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia API Award 2018. Selain itu, ada pula ikon destinasi wisata lainnya yang tak kalah menakjubkan, yakni objek wisata Batu Sindu. Kawasan ini merupakan perpaduan antara bebatuan raksasa, goa bersejarah, serta eksotika laut sekitar yang memesona. Batu Sindu terletak di Bukit Senubing, tidak jauh dari kota Ranai. Batu Sindu bukan hanya sekadar batuan tunggal, melainkan formasi batuan yang berbukit, yang memamerkan segala keindahan alamnya, serta memanjakan mata dengan memandang hamparan laut yang luas dari atas bukit. Kawasan Geopark Natuna merupakan kekayaan alam milik bangsa Indonesia yang wajib dijaga dan digaungkan hingga ke mancanegara. Pemerintah Kabupaten Natuna pun terus optimis dan mengupayakan agar kawasan Natuna bisa diakui dan masuk dalam UNESCO Global Geopark. Upaya ini pun seraya menegaskan pada dunia bahwa Natuna adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi pariwisata Natuna. Tadi kita sudah lihat bersama, itu hanya sebagian dari sekian banyak potensi yang ada begitu yang kita tampilkan, Pak Bupati, terkait dengan tadi cita-cita untuk mendapat pengakuan dari UNESCO. Apakah juga ini memiliki nilai strategis? Sangat strategis. Jadi kalau kita sudah diakui UNESCO, itu kan secara geopolitik kan kita diuntungkan. Geoekonomi juga, kemudian geopertahanan juga. Karena geopolitik tentunya ketika diakui kan sudah jelas kan. Pertahanan juga begitu pengakuan. Nah secara geoekonomi juga punya pengaruh sangat besar. Jadi Geopark ini salah satu jualan kita pemerintah daerah untuk ke daerah luar. Jadi misalkan ketika orang datang ke Batam, atau dari Jakarta sampai di Batam kan tinggal pilihan, mau lihat wisata sejarah berupa kerajaan ya ke Lingga, mau lihatnya agama, nah itu kan ke Penyengat, mau lihat kota industri dan kota transit ya di Batam. Tapi ketika mau lihat Geopark satu-satunya di Natuna. Nah makanya penguatan untuk ke UNESCO kita sudah persiapkan mudah-mudahan, tapi ini tentunya tarikan dan dorongan dari Kemenlu. Kita harus akui itu dan terima kasih kepada Kemenlu sudah mendorong itu dan kita sangat terbantu oleh pemerintah pusat termasuknya Menko Manipes, kemudian semua menteri lain terkait lah. Tapi mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih besar lagi perhatiannya. Baik. Karena itu sangat dibutuhkan. Karena Natuna itu di samping geopark, perikanan dan segala macam, tapi ada potensi di luar offshore itu minyak dan gas. Nah, itu kan luar biasa itu. Nah, pengamanannya kan tidak bisa di laut, tapi dari Natuna ini kira-kira begitu. Jadi makanya penguatan dari nelayan ya, kita tidak mau juga. Natuna ini sebetulnya sebelum Kabupaten Natuna itu jadi, Undang-Undang 53 tahun 99, orang udah tahu Natuna. Tapi dengan Kakap Natuna, Undang Natuna itu kan minyak semua. Dan kita juga tidak mau hanya dikenal Natuna sebagai daerah pertahanan, tapi kita mau beriringan berjalan. Pertahanan ya, perikanan ya, kemudian wisata ya. Nah, tapi kan ini bungkusan yang paling besar. Tapi tentunya di dalam ada beberapa hal yang harus kita penuhi agar
semua beriringan dan tidak kemana-mana. Saya pikir demikian. Masih bicara soal wisata dan ekonomi kreatif, saya ingin kembali ke Pak Odo. Pak Odo, sebetulnya seberapa besar kontribusi dari wisata dan ekonomi kreatif Natuna terhadap ekonomi nasional? Walaupun tadi sempat disinggung sedikit, Pak. Baik, Bu. Jadi kalau dari sisi pariwisata dan ekonomi kurang begitu besar, relatif kecil, tapi kalau dikontekskan dan Natuna cukup berdampak. Tadi kembali apa yang disampaikan oleh Pak Bupati mengenai kedaulatan, saya kira kedaulatan yang paling tertinggi adalah kedaulatan ketika masyarakat kita memiliki kecukupan sandang pangan, dan dalam hal ini memang komitmen dari pemerintah adalah mencukupi sandang pangan dan masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang baik dan juga akses terhadap kesehatan. Oleh karena itu ada berbagai kebijakan tersebut. Nah, kembali ke sektor pariwisata, memang kalau kita lihat dari datanya jumlah kamar hotel kurang memadai ya Pak Bupati, hanya tersedia kurang dari 100 kamar, 150 kamar. Dengan potensi yang sebesar itu, saya kira yang perlu dilakukan adalah mendorong investasi dalam domestik untuk melakukan ekspansi di Natuna. Kedua adalah yang paling cepat yang bisa dilakukan adalah mendorong pelatihan bagi para diver untuk memperoleh sertifikat. Karena kita lihat di Natuna belum memiliki pengajar selam tersertifikasi yang mencukupi. Nah, ini mungkin langkah yang paling cepat yang bisa dilakukan adalah melakukan training of trainers, terutama untuk menambah jumlah pengajar selam yang tersertifikasi. Karena ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang sedang melakukan kunjungan bawah. Kuncinya mungkin bagi Pak Bupati adalah mengembangkan wisata bawah laut atau wisata bagian dari wisata bahari. Ini sebagai contoh di Kupang dalam waktu dekat ini akan ada semacam kapal selam di mana nanti wisatawannya bisa menjelajahi laut di bawah laut maksimum kurang lebih 10 meter. Nah, ini hal-hal inovatif itu ini yang perlu didorong oleh teman-teman di Natuna. Itu mungkin dari kami, Bu. Oke, baik Pak Odo dan juga Pak Wan, kita akan lanjutkan perbincangan, namun kita harus kembali jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Melakukan pengamanan wilayah perairan Laut Natuna Utara. Ya, itu adalah kekayaan dari Natuna, luar biasa. Urutan pertama adalah minyak dan gas bumi, begitu. Kemudian kita tahu ada perikanan, pariwisata juga saat ini sedang dikembangkan untuk bisa memaksimalkan penghasilan, begitu. Lalu ada potensi lain, Pak, yang saat ini sedang dikejar oleh pemerintah daerah Natuna? Ada. Jadi memang potensi sekarang ini selain yang disampaikan tadi itu ada potensi tambang. Jadi, tapi tambang ini kan bukan wewenang kabupaten. Jadi provinsi, kemudian pemerintah pusat. Nah, kemarin provinsi sudah buat kajian, kemudian penelitian, dan ada potensi. Bukan berarti ini sebuah hal yang pasti ada. Nah, ketika kemarin ada perubahan tata ruang, pemerintah daerah Kabupaten Natuna membuka ruang untuk itu. Nah, tapi perizinannya di kementerian. Nah, mudah-mudahan nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Oda benar katanya, wisata itu untuk nasional sangat kecil, tapi kita berharap ke depan kalau tidak mulai dari kecil ya tak mungkin langsung besar kira begitu. Tapi tentunya didukung dengan infrastruktur yang mendasar tadi.
Nah sekarang kita mau bicara mengundang, saya selalu sampaikan bahwa ketika kita bicara ngundang orang, ini sama dengan kita melakukan pesta. Jadi ketika pesta itu ya tentunya kita undang 3.000, ya kursinya harus 3.000. Nah makanan juga untuk 3.000, airnya juga itu. Tapi ketika kita ngundang orang 3.000, tapi kursinya cuma 1.000. Nah kemudian ketika kita ngundang 3.000, nah tapi kita sediain air cuma setengah karena tidak cukup. Nah kemudian listrik juga begitu. Kita sedang ada bicara atau sambutan semuanya, listriknya mati. Nah orang datang iya, tapi begitu pulang jadi omelan dan tidak akan pernah datang lagi. Tidak puas. Oleh sebab itu makanya ketika kita bicara wisata, nah bicara juga hal-hal lain juga harus dipenuhi dulu infrastrukturnya. Jadi sehingga idealnya ketika kita mengundang 3.000, yang kita siapkan 6.000. Tapi ini jangankan 3.000, 1.000 aja enggak. Nah ini makanya ada hal-hal yang sangat kita butuhkan dan itu harus kita siapkan. Nah sama dengan potensi tadi itu. Yang dibicara wisata tadi sangat minim untuk kontribusi nasional dan sekarang juga sudah mulai, resort juga sudah ada bahkan bintang 5 itu. Kita tinggal ketik di Google, ada kelihatan resort di Natuna ada pilihan, ada beberapa pilihan, tapi jumlahnya juga masih relatif sedikit, tapi mudah-mudahan ke depan akan berkembang. Tapi tentunya didukung dengan infrastruktur yang sangat kuat, sangat mendasar itu. Baik. Nah, oleh sebab itu makanya kita coba menggali potensi lain, termasuk tambang tadi. Kalau memang itu punya potensi, kemudian mudah-mudahan juga ada yang mau investor, kira-kira begitu. Dan tapi tentunya izinnya di kementerian, tapi sekarang kan dalam proses pelimpahan ke provinsi. Baik. Saya pikir demikian. Dan Baik. itu punya peluang dan potensi sangat besar. Bicara soal investor, saya ingin ke Pak Odo. Selanjutnya Pak Odo, aspek apa saja yang perlu dipenuhi untuk kemudian bisa menarik investor, bisa masuk ke Natuna, Pak Odo? Baik, terima kasih Bu Teh. Yang basicnya memang tadi disampaikan Pak Bupati, yaitu infrastruktur dasar listrik. Jadi kalau kita ke kawasan tapi listriknya biasa tentu saja akan menyulitkan. Yang penting ada infrastruktur. Saya kira kita bisa belajar dari beberapa negara yang mengalami keterbatasan dalam mengalami beberapa keterbatasan, tapi bisa menaruh wisatawan dalam jumlah tertentu dengan spending besar. Contoh adalah Maladewa atau yang kita kenal Maldives. Nah di Maldives itu jumlah wisatawannya memang tidak banyak, namun mereka mendorong justru wisatawan yang high spender. Dan saya kira kalau kita bandingkan dari alam Natuna dibanding dengan Maladewa, mohon maaf, saya kira alam Natuna jauh lebih kaya. Baik. Tapi kita kurang bisa mengolahnya. Jadi di sini dibutuhkan terobosan dari Pak Bupati, mungkin pajaknya dikurangin, kemudian diberi insentif bagi para pengusaha untuk berinvestasi di Natuna. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Odo. Masih soal investasi, strategi dari pemerintah daerahnya sendiri seperti apa, Pak Kalau Bupati? kita pemerintah daerah itu, selagi dia mau berinvestasi, yang terkait dengan wewenang pemerintah, ya kita gratiskan. Dan kita permudahkan. Agar apa? Agar orang sudah mau berinvestasi aja sudah bersyukur gitu. Karena pulau terluar itu kan jarang-jarang orang. Nah ketika sudah ada, datang semuanya, kita jemput. Dan ketika sudah datang, didatang dengan sendirinya, ya salah satunya ya kewenangan kita gratiskan dan kita permudah. Saya pikir demikian. Baik. Dan tentunya juga dengan fasilitas-fasilitas lain lah. Meskipun tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat mendorong. Dan terima kasih sekali lagi ke Menko Maripes, kemudian Pak Muldoko juga, dengan kementerian-kementerian terkait, karena kita sudah ketemu sekitar 15 menteri lah yang terkait untuk mendorong Natuna lebih maju lagi. Bukan berarti sekarang tidak maju, tapi harapan kita tentunya akan lebih baik. Bukan sekarang tidak baik, kira-kira begitu. Baik, dari segala perbaikan yang sudah dilakukan, tentu kita juga pemerintah daerah dalam hal ini bekerja sesuai target, ada waktu yang ditentukan begitu. Bagaimana Pak Wan kemudian melihat Natuna di 4 tahun yang akan datang, inginnya seperti apa? Kepinginnya lebih baik dari sekarang. Jadi listriknya tercukupi, airnya terpenuhi, kemudian pesawatnya banyak. Nah, kalau ada persaingan tentu barangkali harganya agak kurang. Tujuannya itu aja. Nah kemudian juga fasilitas lain termasuk pelabuhan.
Nah tadi beliau sudah singgung, nanti bulan Juni atau bulan Juli itu ada yacht. Nah itu kan infrastruktur mendasar kita kan pelabuhan marinanya. Nah kita juga belum ada itu. Nah makanya kami tentunya pemerintah daerah perlu dukungan dan dari pemerintah pusat, provinsi juga demikian. Karena ketika Natuna ini dibangun dengan secara bersama-sama, baik itu kabupatennya, baik itu dari provinsinya, baik itu dari pemerintah pusatnya, tentunya dengan kementerian terkait dengan beberapa program wisata ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada Menteri Kesehatan, harus ada PU jalannya, kemudian harus ada Kominfo, ada Kementerian Perhubungan, karena transportasi, wisata, Menteri Wisata ini punya tempat, punya program, punya acara, tapi tidak punya yang lain. Nah, tapi ketika punya pandangan yang sama terkaitan dengan itu, saya pikir tidak begitu mudah, tidak begitu sulit lah. Tidak begitu sulit. Nah, Oke. tapi ketika memang punya pandangan yang berbeda, ini sulit ini, meskipun itu sebuah kewajiban. Saya pikir demikian. Baik, membangun Natuna khususnya dengan letak yang begitu strategis, tentu banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Namun ini akan sangat terasa berat jika dikerjakan sendirian. Jadi tadi butuh banyak pihak yang terlibat untuk mengerjakan bersama-sama. Tentunya ini bisa ditentukan kalau memang memiliki pandangan dan cita-cita yang sama. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves RI, Pak Odo Manuhutu yang sudah bergabung di Indonesia Bicara, dan tentunya Bupati Natuna, Pak Wan Siswandi sudah bergabung. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih. Pak Odo, makasih Pak Odo. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Bu. Baik, saudara terima kasih Anda sudah menyaksikan Indonesia Bicara. Selamat malam. Sampai jumpa.